Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dengan NIM A1C3200019 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A angkatan 2020. Baiklah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah fisika modern tentang gelombang de Broglie. Jadi asal mulai gelombang de Broglie ini dari Louis de Broglie pada tahun 1987, dia menemukan bahwa sifat dualisme gelombang itu sebagai cahaya dan sebagai partikel. Sifat dualisme dari gelombang ini pun dimiliki oleh sifat foton sebagai gelombang dan partikel. Nah, dualisme ini juga merupakan perkembangan dari mekanika kuantum, yang mana de Broglie ini, persamaan de Broglie berbunyi bahwa pada setiap partikel yang bermassa E dan bergerak dengan momentum P, selalu terdapat gelombang yang diasosiasikan dengannya yang disebut dengan gelombang de Broglie. Kemudian kita masuk pada konsep dasar dari gelombang de Broglie, yang mana kita akan meninjau suatu partikel kita menggunakan bantu. Di sini kita mengsimulasikan konsep dasar dari gelombang de Broglie ini. Kita meninjau sebuah partikel, kita anggap aja ini partikel yang bermassa M, kemudian bergerak dengan kecepatan tertentu, sehingga di mekanika klasik, setiap benda yang memiliki massa tertentu dan bergerak pada kecepatan tertentu ini memiliki karakteristik yang dinamakan dengan momentum, di mana momentum itu kita P sama dengan M kali V. Ini di mekanika klasik. Nah, apa sih hubungannya dengan fisika modern ini? Nah, di dalam fisika modern, kita mengenal dengan istilah dualisme gelombang. Yang tadi kan gelombang itu bisa berlaku sebagai partikel dan bisa berlaku sebagai gelombang. Nah, disinilah partikel ini berhubungan dengan momentum, sedangkan kalau sebagai gelombang dikatakan bahwa setiap partikel yang bergerak yang memiliki momentum, maka dia akan memiliki panjang gelombang. Nah, panjang gelombang tersebutlah yang dinamakan dengan gelombang de Broglie. Di sini ada gelombang. Nah, inilah yang dinamakan dengan gelombang de Broglie. Gelombang de Broglie ya. Nah, ini gelombang ini dinamakan dengan gelombang de Broglie. Nah, lalu bagaimana sih definisi dari panjang gelombang de Broglie ini? Maka definisi dari panjang gelombang de Broglie ini, mana kursornya? Kita misalkan lambda de Broglie, lambda D aja ya kita buat, sama dengan H per M kali V ini sama dengan, atau lambda de Broglie sama dengan H per ini momentum. Nah, di mana H ini menyatakan ketetapan Planck yang nilai 6,6
6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule per sekon ya. Di mana M ini adalah di sini lambda nih, kalau kita tahu kan lambda itu panjang gelombang ya, di mana satuannya itu meter. Kemudian M itu adalah massa benda, massa dari sebuah benda tersebut. Dan V adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon. Nah, kita kan biasanya mendengar bahwa gelombang itu ada dua. Gelombang. Ada dua. Itu gelombang mekanik. Dan gelombang ini elektromagnetik ya. Nah, tapi di sini juga kita ada lagi gelombang sebagai partikel tadi. Gelombang partikel. Mohon maaf ya, ini tulisannya acak-acakan karena di sini kita hanya bantuan dari pen yang ada di PowerPoint. Kita tidak menggunakan sebuah alat bantu mousepad itu, pen mouse itu karena belum ada. Nah, saya mohon dimaklumkan. Nah, inilah konsep dasar dari gelombang de Broglie, yaitu pada fisika klasik adalah momentum. Nah, kemudian pada fisika modern ini kita mengenal adanya istilah dualisme cahaya yang dijelaskan di sini. Sifat dualisme cahaya, sifat dualisme gelombang yang satu sebagai cahaya dan satu sebagai partikel yang bermassa. Nah, inilah rumus. Inilah rumus dari gelombang de Broglie. Nah, kemudian ada sebuah eksperimen difraksi elektron yang dimana rangkaian ini dilakukan percobaan oleh Davidson dan Gramer. Nah, pada eksperimen ini terlihat bahwa elektron terlepas dari sebuah filamen karena adanya beda potensial, kemudian menumbuk target yaitu nikel, yang bersuhu tinggi, kemudian menyebabkan kristal padat yang tadinya terpisah kemudian bergabung menjadi sebuah partikel yang besar dan letaknya teratur, membuat suatu bidang yang dinamakan Bragg. Dan hal-hal ini yang dilakukan oleh Davidson dan Gramer untuk memperkuat hipotesis de Broglie yang menyatakan partikel itu juga bisa bersifat sebagai gelombang. Jadi Davidson dan Gramer ini memperkuat hipotesis dari sebuah de Broglie yang menyatakan bahwa partikel juga bisa berperilaku sebagai gelombang. Nah, ini adalah proses difraksi pada bidang Bragg, di mana pada proses difraksi tersebut menghasilkan N lambda sama dengan 2D sin theta. Ini adalah untuk menghitung panjang gelombang elektron, di mana D itu pada percobaan tersebut, pada eksperimen tersebut, D itu ada 0,091 nanometer, kemudian tetanya itu 65 derajat. Nah, kita misalkan bahwa N-nya itu 1, maka N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N-nya kita masukkan 1, N lambda sama dengan 2, D-nya kita ketahui bahwa 0,091 nanometer,
sin 65, maka didapatkan lambdanya 0,165 nanometer. Ini jika kita menghitung lambda pada eksperimen difraksi elektron yang dilakukan oleh Davidson dan Gramer. Nah, apabila kita menggunakan rumus de Broglie, yang kita tahu tadi bahwa rumus de Broglie adalah lambda sama dengan H per M kali V. Nah, lambda sama dengan H per M kali V, di mana energi kinetiknya adalah berkisar dari 54 elektron volt, energi lebih kecil daripada energi diam, 5,1 kali 10 pangkat 5 elektron volt. Nah, kita ketahui kan kalau energi kinetik itu setengah mv kuadrat, maka mv sama dengan 2 mv sama dengan akar 2k. Nah, kita dapatkanlah dari sebuah persamaan ini didapatkan hasilnya, nah, 0,166 nanometer. Terlihat di sini bahwa dengan rumus de Broglie maupun dengan eksperimen dari Davidson dan Gramer itu sama nilai lambdanya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa panjang gelombang oleh hipotesis de Broglie sama dengan eksperimen yang dilakukan oleh Davidson dan Gramer tentang difraksi elektron. Oleh karena itu, hipotesis de Broglie yang menyatakan partikel dapat berperilaku sebagai gelombang adalah benar. Jadi, kesimpulan dari ini tadi bahwa partikel dapat berperilaku sebagai gelombang itu benar, karena ini juga telah diperkuat oleh sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Davidson dan Gramer tentang difraksi elektron. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gelombang de Broglie. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.